lagi menikmati hadirat-Mu Bapa. Amin. Engkau tahu setiap hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Sungguh kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Engkau menyediakan damai sejahtera bagi setiap kami Bapa. Engkau menyediakan pintu berkat bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah tidak satupun kami Tuhan yang pulang dengan sia-sia. Tetapi kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang siap kami sampaikan dengan sederhana. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biar bukan kami yang berbicara, namun firman Allah yang akan menguatkan kami, menegur kami, mendidik kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Sempurnakan Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Saya akan menyapa teman-teman yang di bahasa Mandarin. Ciao Shang Hao. Baru 2 loh. Mana ini suaranya Bu Nathan ini? Ya, Ciao Shang Hao. Sisi. Bu kecil. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa bahasa Mandarin sangat diperlukan ke depan. Itulah sebabnya gereja kita memikirkan khususnya untuk anak-anak yang masih kecil-kecil, ini yang masih fresh, yang masih seger. Bukan kalau saya mengikuti Bapak Ibu Saudara, karena saya rindu memberikan semangat kepada yang lain. Ya, sudah seusia ini buat apa gitu ya. Tetapi saya juga mau belajar untuk terus diperlengkapi. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang punya anak kecil, yang punya cucu, dorong. Ini sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat buat setiap kita. Kalau dikatakan bayar, enggak bayar Bapak Ibu. Memang pada waktu di kelas kita diambil persembahan sukarela ya, untuk kita supaya gereja tidak terlalu berat juga untuk menambah lausenya atau gurunya gitu ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sana. Haleluya. Baik. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kepada setiap kita melihat satu gambar Bapak Ibu. Ya, gambar apa itu? Rumah hancur katanya, rumah hantu gitu ya. Siapa yang senang dengan rumah ini? Saya senang Bu Ari tinggal di rumah seperti ini, banyak hantunya. Katanya orang-orang di luar sana, oh hantunya itu cantik-cantik loh. Saya senang tinggal di tempat seperti ini. Kira-kira ada yang suka? Enggak ada jawabannya ya. Saya tahu walaupun Bapak Ibu enggak menjawab, yang di belakang sana wegah gitu ya. Bocor di mana-mana, hancur temboknya gitu ya. Namun kita melihat gambar yang kedua. Kalau saya tanya siapa yang senang tinggal di rumah seperti ini? Wah, saya mau Bu Ari. Gitu ya. Oh, angkat tangan duluan Bapak Gembala. Oh, Mbak Iwin juga nggak mau ketinggalan. Siapa mau yang seperti ini? Oh, haleluya. Saya percaya kalau disuruh milih, kalau dapat hadiah, pasti milih yang ini ya, bukan milih yang pertama tadi ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kenapa gambar ini saya perlihatkan atau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian? Kita melihat rumah yang seperti ini pasti dikerjakannya bukan waktu yang singkat, betul? Bukan dana yang sedikit. Saya percaya yang memiliki rumah seperti ini, dia berjerih lelah bagaimana caranya supaya rumah ini bisa jadi bagus. Dia bekerja, dia mencari duit untuk bayar tukang, untuk beli bahan bangunan dan lain sebagainya. Ya.
perlu perjuangan yang cukup keras. Amin. Iya. Demikian Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Saya memberikan judul renungan berakhir dengan sempurna. Haleluya. Berakhir dengan sempurna. Kita melihat satu perbedaan yang sungguh nyata di dalam gambar ini. Bahwa gambar yang pertama diselesaikan dengan tidak sempurna. Masih acak-acakan. Tetapi gambar yang kedua kita melihat berakhir dengan sempurna, sehingga yang tidur di dalamnya, penghuni di dalamnya merasa nyaman dan kerasan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat firman Tuhan. Betapa Tuhan kita sempurna di dalam menyelesaikan tugasnya bagi setiap kita yang percaya. Ya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Yang ke-8 saya akan membaca bersama dengan wanita-wanita yang ada. Kemudian yang ke-9 kaum pria, kaum muda, yang pokoknya yang pria yang ada di tempat ini. Kemudian yang ke-10 nanti kita bersama-sama. Yang ke-8, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Sepuluh sama-sama. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat saya belajar firman Tuhan, sungguh saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita umat pilihannya. Firman yang disampaikan sungguh menguatkan bagi setiap kita anak-anaknya. Yang pertama saya akan melihat dan memberikan poin ini, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu setiap hati kita. Oleh sebab itu saya rindu setiap kali Pak Ari katakan, mari perhatikan firman Tuhan. Karena kami sebagai pelayan Tuhan, kami rindu jemaat mengerti firman Tuhan dan jemaat bisa melakukan firman Tuhan supaya diberkati. Amin. Karena itu perintah Tuhan, Bapak Ibu. Perintah Tuhan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kali kita melakukan perintah Tuhan, maka ada kekuatan yang baru, ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita jangan seringkali pancet, mari perhatikan. Memang kita yang di depan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Yang Tuhan percayakan ini tidak mudah. Namun dengan segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita, kami rindu memberikan yang terbaik untuk jemaat yang ada, supaya jemaat dibangun, jemaat menjadi kuat, jemaat diberkati. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali.
Dari Tuhan kita Yesus Kristus yang awal dan yang akhir, dari yang mati dan hidup kembali, tidak ada yang lain kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita hadapi sesungguhnya Tuhan tahu. Apa yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna, Tuhan sangat mengerti Bapak Ibu Saudara. Karena kalau melihat sejarah di Smyrna Bapak Ibu Saudara, terdiri dari banyak serangkaian perampokan, pembunuhan, kemudian kebakaran, kekacauan dan lain sebagainya. Sehingga terjadi kehancuran di daerah itu pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya kalau di Malang ada kekacauan, ada banyak perampokan, ada banyak pembunuhan, kita tidak aman, betul? Kita tidak nyaman, betul? Ya. Dan itu terjadi di Smyrna Bapak Ibu. Apa Tuhan tidak tahu? Ini jemaat Tuhan loh. Tuhan sangat mengerti Bapak Ibu. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Yang selanjutnya dikatakan apa? Apa ya? Namun engkau kaya. Padahal mengalami berbagai hal yang cukup membuat jemaat di sana menderita. Tetapi firman Tuhan katakan, namun engkau kaya, Bapak Ibu. Ternyata apa yang di dalam dunia ini tidak ada apa-apanya dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat pilihannya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Biarlah rumahnya mungkin hancur, biarlah sepedanya dirampok orang, dibegal dan sebagainya. Dia menderita secara daging, tetapi Tuhan melihat engkau kaya. Haleluya, luar biasa. Penilaian Tuhan berbeda dengan kita manusia, Bapak Ibu. Penilaian Tuhan berbeda. Yang sesungguhnya secara daging kalau kita mengalami, jangankan sampai rumahnya kebakar habis Bapak Ibu. Saya pernah mengalami hampir kebakar. Itu ndredegnya rasanya nggak selesai Bapak Ibu. Pada waktu Pak Ari dinas di Nunukan, karena saya sebagai pimpinan di sana, sebagai ibu pimpinan dari anak buahnya Pak Ari, jadi kami pada waktu mau hari raya, ini hari raya Bapak Ibu ya, bikin kue sama-sama dengan ibu-ibu yang lain di tempat kami, rumah dinas Bea Cukai gitu ya. Dan rumah di sana yang di depan memang terdiri dari seperti ini. Tetapi yang di belakang itu kayu Bapak Ibu. Ya. Kemudian mau bikin nastar ceritanya. Wah, gaya-gaya ibu-ibu ini ya. Tapi pingin pinter gitu, belajar rame-rame gitu. Kemudian yang namanya mentega ditaruh di atas kompor supaya meleleh sebelum dicampur. Wah, apa yang terjadi? Sementara yang lain menyelesaikannya ini, yang di sana kebakar. Wah, sudah apinya sudah naik, sementara di sampingnya ini sudah kayu Bapak Ibu. Dan saya percaya kayu ini gampang sekali karena sudah kering, gitu ya. Aduh, untung Tuhan tolong gitu ya, tepat pada waktunya. Saya kemudian ambil japet Bapak Ibu. Yang terbakar itu tadi saya ambil, kemudian saya lemparkan di tempat cuci piring. Mati Bapak Ibu. Ya, kemudian kompor gasnya dimatiin. Itu saja rasanya ngeredeknya. Jadi tenger-tenger lah istilahnya kalau orang Jawa. Aduh. Itu tidak selesai-selesai Bapak Ibu ya. Saya membayangkan kalau ini terbakar, pasti semua itu kena Bapak Ibu. Karena semua kayu mepet-mepet. Ya, rumah dinas. Lah, ini terjadi kebakaran yang melanda daerah itu. Perampokan, sudah kebakaran, perampokan. Bagaimana? Penderitaannya sungguh lengkap ya. Tetapi firman Tuhan katakan, namun engkau kaya. Luar biasa. Sehingga kalau kita mengatakan ini tidak mungkin bisa, ini pasti terjadi seperti ini karena ini berat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.
yang berat seperti ini, orang menderita, orang sedih, dikatakan firman Tuhan, namun engkau kaya. Sehingga kalau kita menghadapi apapun juga Bapak Ibu, saya yakin dan percaya mata Tuhan sedang tertuju kepada setiap kita. Mungkin itu ujian bagi setiap kita. Apakah kita lama meninggalkan Tuhan? Sehingga Tuhan izinkan terjadi persoalan permasalahan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengoreksi diri kita. Sehingga Bapak Ibu yang kedua dikatakan jangan takut. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau kita di pihak Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Firman Tuhan katakan seperti itu ya. Ayat yang sebelum dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mungkin saat ini engkau menghadapi penderitaan karena engkau setia kepada Tuhan, diolok-olok sana, diejek dan lain sebagainya, membuat hati kita kecut, sedih dan tidak berdaya seakan-akan. Dengan ojekan yang begitu ya luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan jangan takut. Amin. Jangan takut. Tuhan adalah penolongku. Apapun persoalan yang membuat kita menderita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, percayalah seperti pujian tadi dikatakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Mari kita akan melihat keajaiban Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh pujian ini keluar dari dasar hati, bukan hanya dari mulut Bapak Ibu. Kalau dari mulut di luar sana banyak yang membuat orang bergembira untuk seketika, tapi selesai itu kembali lagi hatinya sedih. Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan bukan hanya dari sini Bapak Ibu, tetapi dari dasar hati. Kalau kita naikkan pujian ini, sementara kita berbeban berat, aku percaya Tuhanku ajaib. Itu akan terjadi bagi setiap kita keajaibannya, amin. Bukankah beberapa waktu yang lalu kita mendengar kesaksian Ibu Siti yang luar biasa Bapak Ibu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jangan kita merasa menderita. Seseorang yang mau mengikut Tuhan tidak mudah, menghadapi tantangan yang luar biasa. Saya menangis pada waktu beliaunya menyampaikan. Bayangkan, seorang suami yang adalah teman satu keranjang Bapak Ibu, yang harusnya istri itu disayang-sayang, dipukul plak-plok sampai berdarah, dan setelah jatuh ngambil papan diinjek-injek Bapak Ibu. Wah, saya tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Tuhan, saya yakin dan percaya dia sudah kembali kepada keyakinannya yang lama. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Ya, amin. Tidak ada di dalam pikiran kita pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yakin dan percaya. Terakhirnya pada waktu mau dibunuh Bapak Ibu, sudah siap saudara-saudara laki-lakinya yang akan membunuh. Daripada kamu dibunuh tetangga-tetangga, lebih baik aku yang akan membunuh kamu. Beliaunya pasrah Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yesus tetap penolongku. Itu yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara sudah siap. Kemudian kalau kita mendengar kesaksiannya, kakaknya yang kelainan jiwa, gangguan jiwa, lari Bapak Ibu. Kok ya tepat pada waktu dia mau dibunuh, kalau bukan waktu Tuhan yang tidak pernah terlambat terjadi Bapak Ibu ya. Akhirnya semua yang mau membunuh ini tadi lari mengejar yang gangguan jiwa. Loloslah beliaunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang kita hadapi?
Percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Jangan takut, ada penolong yang siap tepat pada waktunya untuk menolong setiap kita. Haleluya. Kita patut berbangga menjadi anak-anak Tuhan. Mungkin kita hidup di dalam dunia ini sederhana, penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan, untuk mempertahankan iman, bahkan untuk menumbuhkan iman ada banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi percayalah, kalau semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan yang membela setiap kita, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Janji Tuhan bagi setiap kita luar biasa. Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, memang pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, janji keselamatan itu sudah pasti. Kita sudah dipindahkan daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kehidupan dosa kepada kehidupan yang benar. Tetapi ketahuilah bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Di dalam perjalanan hidup ini, mengapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan tinggalkan Tuhan karena persoalan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak tinggal diam dengan berbagai macam cara supaya anak-anak Tuhan jatuh, bahkan supaya mungkin pendeta, gembala sekalipun bisa jatuh, Bapak Ibu. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, namun saya percaya kalau Tuhan yang pilih, maka Tuhan terus akan perlengkapi dan perlengkapi. Amin. Haleluya. Kami juga tidak mau tinggal di dalam kekurangan dan kelemahan. Setiap hari doa yang menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, saya percaya Pak Nelis, Pak Surati juga demikian. Tuhan, penuhi aku dengan hikmat-Mu, ya. Penuhi aku dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar apa yang aku lakukan orang lain boleh melihat, dan mereka boleh diberkati melalui kehidupan kita yang sederhana. Haleluya. Mungkin secara materi kita sederhana, kita pas-pasan, pas butuh, pas ada, kan gitu kan? Pas butuh berkat Tuhan turun gitu ya, dibuktikan, dinyatakan bagi setiap kita. Artinya tidak bergelimangan uang, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu ketahui, seseorang yang bergelimangan duit belum tentu ada damai. Belum tentu sejahtera. Ya. Salah satu seorang yang kaya di Malang ini, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia adalah muridnya Mbak Desi. Dia katakan, Mbak, memang aku sangat berkecukupan. Hartanya melimpah, Bapak Ibu. Tetapi aku tidak sejahtera. Aku tidak sejahtera. Loh, dia juga anak Tuhan loh. Apa Tuhan tidak memberikan damai sejahtera? Sesungguhnya Tuhan memberikan bagi setiap umatnya. Tetapi karena dia tidak setia, masih banyak duit, dia mengandalkan duit yang ada. Tetapi damai sejahtera, sukacita tidak bisa ya dibeli dengan uang yang ada. Karena damai sejahtera itu sumbernya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita buktikan Bapak Ibu. Ya, damai sejahtera itu ada. Coba Bapak Ibu lihat Ibu Yonatan sama Bapak ini di depan, ya. Ya. Bukan bergelimangan duit ya Bu ya, enggak ya? Ya Pak Yonatan ya. Tapi kan ada damai sejahtera, buktinya seger gitu. Loh, terus yang kurus enggak sejahtera Bu Ari? Enggak. Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Damai itu mengalir kepada setiap kita yang penuh dengan rasa takut kepada Tuhan. Apapun yang dilakukannya.
Bapak Ibu. Lah Bu Ari kok gak gendut gitu. Apa gak diberkati? Ya itu loh repoti pendeta ini. Lek gendut, gak tahu poso. Lek wajahnya mending lah, gak tahu poso gitu. Gak tahu poso. Wah repot ya Bapak Ibu kalau melihat kayak gitu ya. Kemudian kalau kurus, tapi pendeta kok gak diberkati, keyopo. Gitu ya. Di luar sana saya bersyukur di sini nggak ada kan gitu. Makanya saya sedang menjaga supaya sedang-sedang saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah apa kata orang di luar sana, tetapi kita tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Kita tetap mendengar firman Tuhan. Kita tetap mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Apa-apa yang di sana, yang di luar sana yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita tidak berkembang iman kita, yang membuat kita menjadi loyo, nggak perlu didengarkan Bapak Ibu. Jemaat di Smyrna juga seperti itu. Dia memfitnah teman-teman segereja, gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan sesungguhnya dia itu adalah jemaah iblis. Jadi kalau di antara kita ada yang bergosip, yang negatif, kita tahu ya, jemaah siapa? Haleluya. Kita semua menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mahkota kehidupan pasti akan digenapi bagi setiap kita. Tapi yang penting kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Ini enak ngomongnya Bapak Ibu. Ya, yang penting tetap setia. Yang penting aku hadir dalam ibadah. Yang penting aku tidak ditanyai sama ketua kaum wanita, kan gitu. Bukan itu Bapak Ibu. Kalau kita memberi perhatian itu sekedar kita sebagai saudara di dalam Tuhan. Kalau dia sudah lama tidak hadir dikunjungi, ya, memberikan satu perhatian. Tetapi yang lebih daripada itu semua tergantung daripada kehidupan kita pribadi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Adakah kita butuh Tuhan di dalam hidup kita setiap saat? Kalau kita merasa kita butuh kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya tidak diperhatikan pun dia akan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena kita ibadah di sini bukan untuk manusia, tetapi semua tertuju kepada Tuhan. Sehingga saat semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita sudah siapkan hati kita dari rumah melangkah di jalan sampai di gereja. Kita tetap menjaga hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga saat pujian dinaikkan, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya setiap air mata yang mengalir itu karena pekerjaan daripada kuasa Tuhan. Amin. Bukan digawe-gawe Bapak Ibu. Dibuat-buat enggak ya. Saudara saat naikkan pujian tahu-tahu meleleh air mata. Indah rencanamu Tuhan. Kita mengingat kembali apa yang kita lakukan mungkin 1 tahun di belakang sana. Betapa aku menderitanya saat aku setia kepada Tuhan. Banyak orang yang mengolok, keluarga mungkin tidak mau lagi untuk mengucapkan selamat Natal. Atau mungkin tidak pernah lagi mengunjungi saya. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian pada akhirnya kita melihat ya, keluarga yang tadinya seperti itu melihat kehidupan kita yang penuh dengan sukacita, yang kehidupan kita diberkati walaupun tidak melimpah-limpah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka akan mendekat kepada kita. Mereka akan kembali, bukankah banyak ya yang bersaksi demikian. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, pada waktu dia percaya kepada Tuhan, dia dikucilkan. Tetapi Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan penyertaannya, Tuhan menyatakan berkatnya saat dia sungguh-sungguh. Maka keluarga ini diberkati dan mereka yang tadinya menghindar, ya, mulai datang keluarga ini dan
terjadi lagi kesatuan di dalam keluarga besarnya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, lakukan bagian kita. Percayalah Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, itu firman Tuhan. Amin. Tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Dan yang jelas, pintu kerajaan surga sudah tersedia. Kalau Bapak Ibu mendengar tadi ada nubuatan, saya bersyukur Bapak Ibu. Tuhan menyediakan damai buat umatnya. Tuhan menyediakan pintu bagi umatnya. Pintu berkat saat kita ada di dalam dunia ini. Dan pintu surga terbuka bagi setiap kita yang setia sampai akhir. Amin. Haleluya. Dan intinya saya menangis, saya mendengar ya kesaksian banyak teman-teman di tempat ini. Bu Ari, saya ada penglihatan gitu ya. Apa penglihatannya? Saat kita ibadah, Tuhan Yesus ada di depan kita. Bapak Ibu, saya bangga karena saya memiliki Tuhan yang hidup. Dia sedang memperhatikan satu persatu kehidupan kita. Dia sedang tahu apa hati kita saat kita datang, saat kita galau, saat kita tidak ada konsentrasi sehingga tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Dia tahu di tempat ini. Dia melihat setiap kita. Dia tahu beban-beban kita. Dan saat hati kita terarah kepada Dia, maka tangannya akan ditumpangkan kepada setiap kita, menolong kita, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewati setiap tantangan hidup kita. Amin. Tidak ada satupun kita yang tidak lepas dari persoalan hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kemarin COVID dikatakan aduh berat gitu ya, nggak bisa keluar, nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Sekarang berat, lebih berat Bapak Ibu. Ya, kalau saya ke pasar, ada banyak bakul-bakul itu yang ngomong, Bu, orang-orang ini makan opo sih Bu, katanya. Kenapa Pak? Lah ini loh Bu, lihat loh ndak laku katanya. Padahal misalnya kalau tempe gitu ya, tempe kemudian sayur-sayur sampai busuk Bapak Ibu. Kalau saya melihat kalau di sawah jajar itu jam 11, jam 12 sudah dibuang. Ditinggal begitu saja, siapa yang ngambil silahkan gitu. Ya walaupun tidak ada aturan tertulis, tapi ditinggal begitu aja. Sehingga ada bapak-bapak yang membawa karung gitu ya. Kadang-kadang saya kesiangan ke pasar gitu, bawa karung, ngambilin sayur-sayur itu. Kagem nopo Pak ngoten niku Pak? Saya tanya, kagem nopo Pak? Buat apa Pak? Oh ini buat makanan lele Bu. Ternyata masih bermanfaat bagi orang lain Bapak Ibu Saudara ya. Jadi orang yang mengeluh tadi, dia tonton Bu, kemarin saya beli pisang di Lambau Bapak Ibu ya. Pada waktu ada Ibu Siti saya beli pisang di Lambau. Dan beliau juga senangnya buah gitu. Bakulnya bilang, Bu, kenapa Mas? Saya bilang, ini loh Bu, saya kulaan 10 cengkeh Bu, yang 5 sudah busuk, enggak laku Bu, gitu. Yang 5 ini saya beli 1, masih ada 4 yang gelantung masih lebih bagus gitu. Saya ya sedikit menghibur apa yang saya tahu di luaran pedagang-pedagang di sana. Mas, jangan gak ngijeni, saya katakan. Enggak sendiri, banyak orang yang seperti ini. Disyukuri, saya bilang. Iya, katanya itu. Disyukuri, kan masih muda ya yang jualan di Lambau itu. Disyukuri, wis, saya bilang gitu. Makanya saya kalau beli ini berapa Mas? Sekian Bu, ya wis, monggo. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga beli pepaya Bapak Ibu. Kan itu barang-barang yang gampang busuk ya. Gampang busuk. Pepaya ini tidak laku-laku sampai banyak yang busuk. Kemudian kalau sudah seperti itu siapa yang mau beli Bapak Ibu? Dia mengeluh, banyak orang di luar sana yang kesulitan. Yang usaha perumahan juga demikian. Bu, sudah sekian bulan ini Bu, satu pun tidak ada yang keluar rumahnya gitu. Orang sekarang tidak mikir rumah ya, mikir makan hari-hari. Agak berat, semua naik. Saya merenungkan Bapak Ibu, nggak bisa ya pemimpin kita ini membuat rakyatnya santai gitu, tenang pikirannya. Tahu-tahu gula nggak ada di toko-toko,
tahu-tahu minyak nggak ada, tahu-tahu ya semua terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap mensyukuri keadaan yang seperti itu, dan setiap hari kita masih tetap bisa makan. Amin. Haleluya. Berapapun harganya kita masih bisa beli. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Tuhan membuka pintu bagi setiap kita, pintu berkat bagi setiap kita yang mau berjuang. Amin. Yang penting gak malas, kan gitu. Usaha apapun juga Tuhan pasti berkati. Amin. Paling buanter ya Mbak Anis. Cepet lapaknya ini. Kalau sudah, saya ini Mbak Anis bawang, saya lombok, saya ini, wah nganter banyak gitu ya. Ini terjadi bagi setiap kita Bapak Ibu. Ini yang melihat peluang. Orang kan sekarang males-malesan kan, daripada tuku lombok ae laposnya mau 1/2 kilo, ngapain nang pasar Mergan, gak wis tak pesen Mbak Anis ya. Wah ya gitu Mbak Anis ya. Yang penting bukan melihat sinetronnya bagus ini, hari-hari di depan TV, mana berkat Tuhan keluar turun bagi setiap kita yang hanya berpangku tangan melihat sinetron. Oh ini nanti alurnya begini, ngerti semua kalau sinetron. Tapi bagi setiap kita sebagai umat pilihan Tuhan diberikan hikmat. Ayo kita berjuang sama-sama. Amin. Bekerja keras. Di situ Tuhan memberkati. Haleluya. Berkat Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya, percayalah, tidak akan pernah terlambat. Waktunya Tuhan bukanlah waktu kita. Kalau kita maunya doa cepat dijawab, doa cepat dijawab. Lah semua nanti ya, semua di sini jadi anak-anak Tuhan karena motivasinya hanya ingin berkat. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya bersyukur, kita semua bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tahu, matanya sedang tertuju kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Sampai kapanpun, saat kita tetap setia, maka janji itu iya dan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia. Tetap setia apapun keadaan kita, apapun persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu. Percayalah, pencobaan yang kita hadapi, yang diizinkan Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita kalau kita gandul Gusti ya. Tadi malam gandul Gusti. Wah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, apapun pencobaan itu lewat Bapak Ibu. Sehingga kalau engkau menaikkan satu pujian, Allahku luar biasa, itu pengalaman, bukan hanya katanya. Karena orang lainnya mengalami. Miliki hidup berpengalaman dengan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah digoyahkan oleh persoalan yang ada di luar sana Bapak Ibu. Berapa banyak anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan karena pasangan. Berapa banyak anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan karena pekerjaan. Tapi kita yang ada di tempat ini, mari kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Anak-anak muda, amin. Mbak Anis anak muda, sudah punya anak 3. Memang tidak kelihatan ya, sudah punya anak 3. Badannya tetap ramping, bagus gitu ya. Jadi orang lain, beberapa waktu yang lalu ada tamu, loh Mbak itu sudah punya anak toh Bu? Loh anaknya 3. Bersyukurlah punya badan yang bagus gitu ya. Anak-anak muda, jangan di luar sana, jangan karena pergaulan, jangan karena pasangan hidup. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan yang utama dalam hidup kita, dan Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Haleluya. Apa yang saya alami, biarlah ini semua kaum muda juga alami. Ya. Sudah disaksikan oleh Bapak Ari betapa firman yang ditabur itu tidak akan pernah mati. Pada akhirnya Tuhan selamatkan dan Tuhan pakai menjadi alatnya. Kita semua mau dipakai Tuhan menjadi alatnya Bapak Ibu. Amin. Usah aku nggak sekolah Alkitab Bu Ari, nggak harus. Ya, nggak
Nggak harus sekolah Alkitab. Semua anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki untuk kita menjadi pemberita firman Tuhan. Menurut apa yang kita alami, Bapak Ibu, saksikan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh mendengar dan dia boleh percaya dan boleh diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari pemain musik. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut, karena janjinya ya dan amin bagi setiap kita, umat pilihannya. Kita akan naikkan satu pujian ini.